Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Fitriani Nur Inayah. Di sini saya akan mereview tentang filosofi dan konsep dasar ketiga. Yang pertama ada tujuan kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan masalah semua orang karena bekerja adalah bagian kehidupan dan orang memerlukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sejak lama diketahui bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit, dan sebaliknya kesehatan dapat mengganggu pekerjaan. Kesehatan kerja bertujuan untuk mengenal rekognisi hazard kesehatan di tempat kerja, menilai risiko hazard, dan melakukan intervensi terhadap risiko agar menghilangkan 4,5 atau meminimasi risiko kejadian penyakit dan dunia kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja diwajibkan berdasarkan konsep hak asasi manusia yang bersifat universal. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomi pekerja yang sehat, produktif, dan sejahtera di samping merupakan aset perusahaan yang paling berharga juga dapat mencegah kerugian atau losses. Berikutnya ada sejarah kesehatan kerja. Pada mulanya, kesehatan kerja berkembang dari kesadaran bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan pada zaman prasejarah. Orang Mesir telah mengenal manfaat cadar bagi perlindungan respirasi saat menambang cinnabar atau red mercury oxide. Di Arabia, ada catatan tentang efek sinar matahari pada pekerja di tambang Raja Solomon. Pada abad pertengahan sebelum abad ke-19, Georgius Agriola pada tahun 1464 sampai dengan 1555 dari Bohemia menemukan pekerja tambang dengan gejala silikosis. Untuk mencegah penyakit tersebut, dia menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja dan menulis buku Of Things Metallic, Theoparatus Bombatus Panheim Paracelsus tahun 1493 sampai 1541 dari Australia. Menyadari hubungan dosis respon antara kejadian penyakit pada pekerja pengecoran logam dan beratnya penyakit, hal tersebut telah menjadi dasar pengembangan disiplin ilmu toksiologi. Di Eropa, pada abad ke-19, Anthony Ashley Cooper, 7 Earl of Sedgemoor, tahun 1801 sampai dengan 1885 menunjukkan jam kerja dan meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja anak dan wanita tambang, pabrik, dan di tempat kerja lainnya. Dr. Thomas Perficat, tahun 1740 sampai dengan 1804 melaporkan tentang pekerja anak di pabrik tekstil. Robert Owen, tahun 1771 sampai dengan 1858 memberlakukan kondisi kerja yang baik di pabrik tekstilnya. Legislasi di pabrik dimulai oleh Sir Robert Peel tahun 1788 sampai dengan 1850. Tercatat pula Statute tahun 1780 sampai dengan 1835 yang mendukung perubahan pada parlemen. Dr. Thomas Lake tahun 1863 sampai dengan 1932 adalah inspektor pabrik yang pertama di Inggris dari penulis buku Industri Maladis tahun 1934. Beberapa nama juga tercatat banyak berperan di bidang kesehatan kerja di negeri mereka, antara lain Erisman tahun 1842 sampai dengan 1915 di Rusia dan Hamilton tahun 1869 sampai dengan 1970 di Amerika yang banyak meneliti tentang keracunan timah hitam. Selanjutnya, bersamaan dengan perkembangan modernisasi dan industri secara pesat, terjadi perubahan pola penyakit pada populasi umum dan populasi pekerja. Perubahan tersebut terjadi dari penyakit-penyakit infeksi menjadi penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, terutama adalah penyakit pembuluh darah atau MIS, penyakit koroner dan stroke, keganasan penyakit metabolisme, dan penyakit degeneratif otot dan tulang rangka. Beberapa penyakit modern yang berhubungan dengan sangat erat gaya hidup tidak sehat tersebut banyak menyerang pekerja, terutama yang bekerja di perkantoran yang kurang aktivitas fisik. Dengan demikian, selain kecelakaan dan penyakit terkait kerja yang menimbulkan kerugian dan menurunkan produktivitas, ternyata penyakit kardiovaskular juga menimbulkan kerugian yang jauh melampaui kerugian yang ditimbulkan oleh KAK atau PAK. Selanjutnya ada konsep kesehatan kerja makro. Sehat merupakan hak asasi manusia United Nations Declaration of Human yang dirumuskan pada tahun 1948 di Helsinki, menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bekerja, bebas memilih jenis pekerjaan, dan mendapatkan kondisi pekerjaan yang adil dan membuatnya sejahtera. Pada tahun 1976, dalam United Nations International
on Economy, Social and Cultural Rights kembali menyatakan perlunya kondisi kerja yang selamat dan sehat sebagai hak asasi setiap orang. Hal ini diakui oleh kelompok negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini. ILO sebagai organisasi pekerja sedunia merumuskan tentang pentingnya tempat kerja yang produktif dan layak. Estimasi global yang dilaporkan ILO pada tahun 2002 menyebutkan isu utama bidang K3 berupa 2,2 juta kematian terkait akibat kerja setiap tahun dari 2,8 miliar tenaga kerja di dunia dengan rincian 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta penyakit terkait kerja yang menyebabkan kerugian sekitar 4%. Dari GDP global atau 30 triliun US dollar. Dengan demikian, dalam upaya memenuhi kebutuhan, penanganan K3 telah berkembang secara lebih serius sejalan dengan peningkatan aspek moral, minat perorangan, industriawan, dan pemerintah untuk menolong pekerja dari penyakit akibat kerja dan cedera. Selanjutnya ada kesehatan kerja di tingkat internasional. Di tingkat dunia, terdapat dua badan yang langsung berkaitan dengan pengaturan kesehatan kerja, yaitu International Labour Organization atau ILO dengan World Health Organization atau WHO. Dan ILO adalah badan pertama yang dibentuk oleh PBB. Selain mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan pekerja, antara lain memformulasikan hak dan standar kerja minimal bagi pekerja, mengatur hubungan kerja dan akibat yang ditimbulkannya. ILO juga memberikan bantuan teknik dalam bidang K3 dengan menghasilkan konvensi dan rekomendasi yang wajib diratifikasi atau diperundangkan oleh negara peserta PBB. Tidak kurang dari 187 konvensi ILO telah dipublikasikan, termasuk konvensi ILO nomor 155 tentang occupational health and safety. Konvensi ILO nomor 161 tentang the provision of occupational health service to all employees. And Konvensi ILO nomor 187 dan rekomendasi ILO nomor 197 tentang promotional framework for occupational safety and health yang baru dipublikasikan pada tahun 2006. Selanjutnya, WHO adalah salah satu badan PBB khusus untuk kesehatan yang bertujuan pencapaian derajat kesehatan yang tertinggi bagi semua bangsa di seluruh dunia. Selain ILO dan WHO, terdapat badan-badan non-pemerintah yang punya interest di bidang K3. Antara lain adalah International Commission on Occupational Health atau ICOH, and International Social Security Association atau ISSA. Badan-badan pemerintah dan non-pemerintah ini meliputi semua aspek K3, termasuk aspek teknik, medik, sosial, dan legal yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Profesi dan kelompok sosial organisasi tersebut mempunyai jejaring yang luas, merupakan ajang pertukaran informasi dan pengalaman. Selanjutnya ada kesehatan kerja di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak adalah pekerjaan bersifat manusiawi yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT Jam Sostek melaporkan Desember 2006 bahwa terjadi 95.624 kecelakaan kerja, 1.784 kematian, 8.300 cacat menetap, dan kompensasi lebih dari Rp22 miliar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian langsung dari sekitar 7,5 juta pekerja sektor formal yang aktif sebagai peserta Jam Sostek. Hal tersebut belum menggambarkan serta Jam Sostek keadaan seluruh pekerja Indonesia yang berjumlah sekitar 40 juta di sektor formal dan 104 juta pekerja di semua sektor. Indonesia belum mempunyai data tentang penyakit akibat kerja. Namun, bercermin pada negara lain, dunia terutama di ASEAN, diyakini bahwa jumlah korban dan kerugian yang timbul akibat kerja tidak sedikit.
Upaya-upaya pemerintah mengembangkan dan membudayakan ketiga antara lain dengan pertama, meratifikasi Konvensi ILO nomor 81 tentang pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan. Kedua, melakukan pembinaan norma perlindungan pekerja yang diwujudkan dalam peraturan ketiga yang memuat ketentuan umum ketiga, standar kerja dan berbagai faktor terkait ketiga. Mewajibkan majikan memelihara lingkungan kerja dan prosedur kerja yang aman dan sehat. Memberikan pengobatan, rehabilitasi, dan kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketiga, mendukung dan mendorong pelaksanaan ketiga secara swakikola dan swadaya, antara lain dengan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 di perusahaan. Membentuk pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, terutama sektor informal dengan keterlibatan puskesmas tempat. Mendukung kegiatan organisasi profesi di bidang ketiga yang antara lain mendukung Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia atau IDKI, Persatuan Dokter Spesial Okupasi Indonesia, Perdoki, Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja Indonesia atau AHKKI, dan Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau A2AK3. Keempat, membentuk lembaga tripartit yang mencakup unsur pemerintah, pengusaha di tingkat nasional dikenal dengan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau D3KN, anggota Dewan terdiri dari 30 orang, unsur pekerja diwakili oleh Sertifikat Pekerja atau Buruh atau KSPSI, bisa juga APKBL, bisa juga KSBSI, dan VSBDSI. Pengusaha oleh Asosiasi Pengusaha atau APindo, sektor pemerintah diwakili oleh Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Tenaga Nuklir Nasional. D3KN merupakan organisasi non-profit yang berfungsi memberikan masukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan organisasi dalam pembinaan norma ketenagaan kerjaan di bidang ketiga. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan kerja yang berlaku sampai kini, sebagian besar dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai lainnya oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, dan lain-lain. Undang-undang tersebut dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan lebih rinci, antara lain adalah 1. Kepres RI nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. 2. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang wajib lapor penyakit akibat hubungan kerja. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 33 Menteri 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 01 Men 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Pemberi kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Hubungan Perburuan Perlindungan Tenaga Kerja setempat penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan ditetapkan dalam lampiran permen ini. Antara lain adalah pneumokoniosis, salah satu PAK paru, dan NIHL. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi nomor per 03 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja, nomor 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1075 Menkes SK 2003 tentang pedoman sistem informasi manajemen kesehatan kerja atau SIM-KK. Pemberi kerja diwajibkan melaporkan PAK kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Puskesmas Kecamatan. Berikutnya adalah kesehatan kerja di tingkat perusahaan. Pada perusahaan formal dengan organisasi manajemen yang baik, kesehatan kerja merupakan organisasi struktural yang berdiri sendiri atau bergabung dengan organisasi keselamatan kerja menjadi bagian kesehatan dan keselamatan kerja atau Occupational Health and Safety atau OHS, atau bagian keselamatan dan kesehatan kerja atau Occupational Safety and Health atau OSH, bahkan bergabung dengan kesehatan lingkungan menjadi bagian keselamatan, kesehatan, dan lingkungan Safety, Health, and Environment atau SHE. Organisasi tersebut biasanya berada dalam pembinaan dan pengawasan Direktur Sumber Daya Manusia atau Direktur Produksi. Infrastruktur pelayanan kesehatan kerja yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat berada di dalam perusahaan atau outsourcing. Namun, tidak semua perusahaan formal mempunyai struktur organisasi K3.
Trans mensyaratkan organisasi fungsional yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 yang merupakan organisasi bipartit di tingkat perusahaan. Anggota P2K3 terdiri dari wakil manajemen dan wakil pekerja dengan komposisi masing-masing 50% dan diketuai oleh pimpinan tertinggi di tempat kerja. Ketua P2K3 dibantu oleh sekretaris dengan kualifikasi profesional keselamatan atau kesehatan kerja atau minimal telah mendapatkan pelatihan K3. P2K3 berfungsi menangani masalah K3 dengan hasil kerja merupakan kebijakan, sistem, atau prosedur kerja yang praktis untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya ada konsep kesehatan kerja mikro. Dari sudut pandang kesehatan kerja, sistem kerja mikro mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, perorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Setiap komponen kerja mempunyai sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesehatan pekerja yang hal tersebut dapat berupa luka atau gangguan kesehatan. Berikutnya ada hazard, risiko, dan sistem kesehatan kerja. Sumber atau situasi yang potensial tersebut dikenal sebagai hazard atau faktor risiko yang dapat berupa yang pertama, hazard tubuh pekerja atau somatic hazard. Yang kedua, ada hazard perilaku kesehatan atau behavioral hazard. Yang ketiga, ada hazard lingkungan kerja atau yang disebut environmental hazard, berupa faktor fisik, kimia, dan biologi. Yang keempat ada hazard pekerjaan, work hazard, berupa faktor ergonomik. Yang kelima adalah hazard pengorganisasian pekerja, work organization hazard, dan 6 hazard budaya kerja, work culture hazard berupa faktor psikososial. Pada kondisi tertentu, hazard kesehatan dapat menjadi nyata dan menimbulkan luka dan gangguan kesehatan. Peluang hazard kesehatan untuk menjadi kesehatan disebut sebagai risiko yang diukur dengan konsekuensi dan peluang kejadian konsekuensi tersebut. Risiko semakin besar jika konsekuensi gangguan kesehatan ditimbulkan berat, peluang ada frekuensi kejadian tersebut kerap. Sistem kesehatan kerja merupakan kegiatan pengendalian risiko kesehatan yang mencakup rekognisi hazard, penilaian risiko, dan intervensi risiko. Sistem kesehatan kerja dibangun di atas 4 komponen yang sama dengan melakukan serangkaian upaya kesehatan kerja agar setiap komponen menjadi dengan mengenal atau rekognisi hazard yang bersumber dari satu, perilaku hidup, yang kedua perilaku bekerja, kapasitas kerja, dan status kesehatan kerja, yang kedua lingkungan kerja, yang ketiga pekerjaan, serta yang keempat perorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Selanjutnya menilai besar risiko masing-masing hazard atau faktor risiko dan dilanjutkan dengan intervensi berupa upaya untuk meniadakan atau meminimalkan risiko yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada ruang lingkup kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja difokuskan pada upaya, motif, dan preventif seperti yang tercantum dalam definisi Komisi Gabungan ILO atau WHO pada tahun 1950 dan 1995. Hal tersebut terutama ditekankan pada upaya peningkatan kesehatan kerja di Indonesia bersifat komprehensif dan mencakup upaya promotif dan preventif serta mencakup pula upaya kualitatif dan rehabilitatif atau objek empiris ilmu kedokteran kerja. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan di Indonesia Permenaker Trans dan Koperasi Nomor Per 03 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif juga tercantum dalam Basic Occupational Health Service dan diusulkan oleh SOH tahun 2005. Ruang lingkup atau fungsi pokok pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi 6 area promotif dan preventif ditambah 1 area kuratif dan rehabilitatif. Berikutnya ada kesehatan kerja dari perspektif keilmuan. Ilmu kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. Dalam perjalanannya, ilmu kesehatan masyarakat sangat memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan promosi kesehatan, ilmu kesehatan kerja bertujuan melindungi proteksi pekerja dari penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Fokus kajian ilmu kesehatan kerja dari segi keilmuan, ontologi atau objek empirik adalah kesehatan pekerja, perilaku kesehatan, dan hazard atau faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Kajian kesehatan pekerja meliputi kesehatan fisik dan mental.
Perilaku kesehatan adalah faktor risiko perilaku hidup dan perilaku bekerja yang berpotensi menimbulkan risiko penyakit degeneratif atau penyakit akibat kerja atau PAK, atau penyakit terkait kerja atau PTK pada populasi pekerja. Sedangkan risiko kesehatan di tempat kerja dapat bersumber dari lingkungan, pekerjaan, perorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Epistemologi atau metode pokok yang digunakan adalah melakukan proses perbaikan berkelanjutan dengan pengenalan, analisis, dan pengendalian dan evaluasi faktor risiko penyakit degeneratif dan PAK atau PTK, termasuk gangguan trauma kumulatif. Aksiologi atau manfaatnya adalah pencegahan kerugian akibat penyakit degeneratif dan PAK atau PTK, sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Selanjutnya ada kesehatan kerja dalam praktik. Definisi kesehatan kerja di atas menyiratkan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerjaan agar tidak sakit. Jauh lebih luas daripada sekedar menyembuhkan penyakit, membina kesehatan masyarakat pekerja dan menciptakan pekerja yang sehat dan produktif. Tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pendekatan kedokteran. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan holistik, multisektor, dan real approach, yaitu menciptakan pekerja sehat, produktif, mandiri dalam menjaga kesehatan. Para pekerja diharapkan lebih tahan terhadap penyakit, tidak tergantung pada obat, dan pelayanan medis yang bersifat kuratif, membetulkan, perbaiki, atau mengembalikan sesuatu yang telah terjadi. Selanjutnya ada profesi kesehatan kerja. Kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerjasama antar profesi dari berbagai disiplin ilmu, antara lain dokter, engineer, industrial higienis, ahli ergonomi, safety engineer, atau ahli keselamatan kerja, ahli faal, kimia, fisika, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, pendidikan, hukum, dan manajemen. Hal tersebut berbeda dengan kedokteran kerja atau occupational medicine yang merupakan bagian dari ilmu kedokteran dan berbasis klinik yang hanya dikerjakan oleh dokter dan para medis. Kesehatan kerja adalah ilmu multidisiplin yang memerlukan koordinasi dan kerja sebagai berbagai profesi. Etika kesehatan kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja, subjek manusia tersebut memerlukan etika, karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dijaga. Etika kesehatan kerja tidak persis sama dengan etika kedokteran karena, satu, ditanggung jawab profesi serta kesehatan kerja yang kompleks terhadap pekerja, pemberi kerja, lembaga terkait kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan hukum. Yang kedua, profesi kesehatan kerja terdiri dari banyak individu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, dan yang ketiga, pendekatan multidisiplin dengan latar belakang yang bervariasi. Di Indonesia, kode etik yang terkait dengan kesehatan kerja telah disusun oleh beberapa organisasi profesi, antara lain yang pertama ada kode etik dokter kesehatan disusun IDKI tahun 1999, kode etik spesialis kedokteran okupasi disusun oleh Perdoki tahun 2004, yang ketiga di tingkat internasional, kode etik pertama di profesi kesehatan kerja dipublikasikan oleh ICOOH pada tahun 1992 dan direvisi pada tahun 2002. Prinsip etika dan nilai dalam kode etik ICOOH tersebut mencakup yang pertama, kesehatan kerja bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja, individu ataupun kelompok. Praktik kesehatan kerja harus berdasarkan standar tertinggi profesi dan prinsip etika. Yang kedua, kebijakan dan program kesehatan kerja melindungi kehidupan dan kesehatan pekerja, menjunjung HAM dan etika berintegritas, tidak a priori, menjaga kerahasiaan data dan privasi pekerja. Yang ketiga, bebas berkarya sebagai ahli dalam menjalankan fungsi kesehatan kerja, mendapatkan dan menjaga kompetensi serta kondisi yang diperlukan dalam menjalankan tugas sesuai praktik yang baik dan etika profesi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.